A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita turun ke bawah membahas tentang sholat. Saudara-saudara, perlu diketahui bahwa sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau seseorang yang telah diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah menjaga hatinya, menjaga pikirannya, sehingga dia menjadi orang yang tenang. Kalau kita masih gelisah, masih suka mencaci, membenci, dan selalu mengharap pahala, inilah ciri-ciri sholat belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kalau kita masih dalam kebencian, caci maki, menipu orang lain, merasa yang paling benar, berarti sholat kita belum diterima oleh Allah. Apa sebab? Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi masih perbuatan keji masih ada melekat pada diri seseorang itu artinya sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati sholat, hati-hati. Jangan sampai kita sudah sholat, semua kewajiban kita sudah laksanakan, tapi tidak ada sama sekali perubahan. Itu artinya kita belum diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa orang yang sudah diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga hatinya oleh Allah dan dijaga pikirannya oleh Allah. Apa sebab? Karena mereka sudah disayangi Allah. Pikirannya tidak lagi berpikir macam-macam, karena pikiran ini bisa menghancurkan kita. Hatinya tidak lagi dikuasai di nafsunya, tapi justru dia menguasai hatinya. Subhanallah.
Dan kita sekarang membahas kembali tentang khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat tidak lain dan tidak bukan kecuali dia sudah fana di dalam sholatnya. Apa itu fana dalam sholat? Fana dalam sholat tidak lagi merasa berbuat dalam sholat itu kecuali Allah. Subhanallah. Inilah khusyuk dalam sholat. Bukan khusyuk itu tidak ingat apa-apa, bukan seperti itu. Tapi dia tidak lagi merasa dirinya sholat. Kemudian dia selalu sadar tentang Allah dalam sholat itu. Di dalam setiap gerak bahwa itu adalah Allah. Ruku, sujud, semua Allah. Tidak lagi sadar tentang dirinya. Inilah orang-orang yang sholatnya diterima oleh Allah. Kalau kita bicara masalah khusyuk seperti yang kita sering dengar, maka tidak ada yang pernah bisa khusyuk. Karena selalu ada pikiran masuk. Tetapi kalau kita sudah fana dalam sholat itu, tidak lagi merasa berbuat, insya Allah sholat kita betul-betul khusyuk. Inilah sholat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matikan diri dalam sholat itu. Jangan pernah merasa ada. Karena kita ini tidak ada daya upaya. La haula wa la quwata illa billah. Kalau kita merasa diri kita sholat, berarti bertentangan dengan ucapan-ucapan kita. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah. Sekali lagi saudara, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kalau kita sholat sepanjang umur, sepanjang zaman, tapi masih tidak tercegah perbuatan keji dan mungkar, itu artinya sholat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita. Memperbaiki sholat bukan memperbaiki sujud ruku, bukan. Memperbaiki sholat itu yang pertama, kita harus betul-betul mengenal Allah sehingga tahu Allah yang kita sembah. Karena sebenarnya kalau kita bicara masalah sembah menyembah, itu urusan kedua. Urusan yang pertama adalah mengenal Allah, supaya tahu siapa yang kita sembah. Kalau tidak tahu yang kita sembah, untuk apa menyembah? Jangan sampai kita sekedar menyembah angan-angan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.